البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, masuk ke muka surat 51, bab yang baru, an-nasakh, penghapusan. Ta'rifuh, definisinya, an-naskhu lughatan al-izalatu wan naql. Izalah yaitu apa? Menghilangkan. Naql yaitu memindahkan. Penghilangan, pemindahan. Wastilahan raf'u hukmi dalilin syar'i. Jadi di sini ada apa? Mudhaf ilaih yang bertingkat-tingkat. Raf'u hukmi dalilin. Nah, di sini rafa' mudhaf, hukum mudhaf ilaih. Tapi dia mudhaf juga. Dalil sebagai mudhaf ilaih dari hukum. Nah, syar'i baru dia adalah na'at, sifat dari dalil. Yaitu apa? Dihilangkannya hukum suatu dalil syar'i. Au lafzih, atau dihilangkan lafadznya. Bidalilin minal kitabi was sunnah, dengan suatu dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi nasakh, penghapusan, terkadang berlaku pada lafadznya, dalil itu yang dihapus, dan terkadang hukumnya yang dihapus, dalilnya masih ada. Ya, inilah yang menjadi inti pembahasan kali ini. Tapi penghapusnya bukan dari rasional manusia, tapi dari wahyu juga. Wahyu tidak boleh dihapus dengan ra'yu. Fal muradu biqaulina raf'u hukmi, maka yang dimaksudkan dengan ucapan kami dihilangkannya hukum ay taghyiruh, yaitu perubahannya, min ijabin ila ibahah. Ini contohnya aja. Dari apa? Semula diwajibkan lalu dibolehkan, tidak sampai wajib. Au min ibahatin ila tahrimin masalan, atau dari pembolehan menjadi pengharaman, dulu boleh kemudian sekarang haram misalkan. Intinya apa? Hukumnya dirubah. Fa kharaja bidzalik takhalluful hukm, maka keluar dengan pembahasan ini, keluar darinya apa? Tertinggalnya hukum li fawati syarat, karena luputnya syarat. Contohnya apa? Apa hukum sholat? Wajib. Kemudian ada seorang wanita ditanya, ada misalkan apa, anak gadis ditanya oleh ayahnya, nak sudah sholat belum? Dia bilang, ayah saya hari ini haid, berarti hukumnya mansukh. Bukan gitu, bukan mansukh. Hukum tetap hukum. Hukumnya wajib, cuma untuk dia sendiri sekarang hukumnya tertinggal. Kenapa? Bukan karena hukumnya dihapus oleh Allah, tapi syaratnya tidak terpenuhi, yaitu apa? Kesucian. Jadi istilahnya bukan mansukh. Untuk orang per orang berarti apa? Sekedar udzur, dia dapat udzur. Bukan hukum sudah mansukh, bukan dihapus. Taib. Au wujudi mani, atau karena adanya suatu penghalang. Kita tahu haji itu wajib. Taib. Dengan dalil-dalil yang ada untuk orang yang mampu. Tapi suatu ketika karena jalanan sedang penuh dengan perompak misalkan, maka tidak boleh kita katakan nggak wajib haji karena mansukh, karena sudah dihapus. Kita katakan untuk orang ini kali ini tidak wajib, tapi bukan karena syariat dihapus, tapi karena ada penghalang saja, adanya perompak. Baik. Maka memang terjadi di sirah-sirah itu, terkadang di beberapa tahun itu satu pun tidak ada yang haji, bukan hanya tinggal 1000, bahkan nggak ada yang haji beberapa tahun. Karena apa? Banyaknya perompak dan seterusnya. Baik, ini bukan dikatakan hukumnya mansukh, tapi ada penghalang. Mislu, contohnya apa? An yartafi'a wujubuz zakah li naqsin nisab. Hilangnya kewajiban zakat karena kurangnya nisab. Asal dari zakat adalah wajib. Bahkan apa? Dia rukun Islam. Tapi untuk orang tertentu menjadi tidak wajib. Bukan karena mansukh, bukan karena dihapus hukumnya, tapi karena dia miskin. Au wujubus sholah, atau dihilangkannya kewajiban sholat, tapi kenapa? Liwujudil haid, karena adanya haid. Fala yusamma dzalika naskha, maka yang demikian itu tidak dinamakan sebagai penghapusan syariat. Tayyib. Kemudian yang berikutnya, wal muradu biqaulina au lafzih,
Dan yang dimaksudkan dengan ucapan kami atau dihilangkannya lafadznya lafdzud dalil syar'i. Maksudnya lafadz di sini lafadz apa? Lafadz dalil syar'i, yaitu ayatnya dihapus. Betul-betul ayatnya tidak ada dalam Quran misalkan. Li'anna naskha imma ayyakuna lil hukm dunal lafadz, karena penghapusan itu boleh jadi berupa hukumnya saja. Lafadznya masih ada. Ini makna lil hukmi dunal lafadz. Yang dihapus hukumnya, bukan lafadznya. Au bil akas, atau kebalikannya. Lafadznya yang dihapus tapi hukumnya masih ada. Au lahuma jami'an, atau dua-duanya sekaligus. Ayatnya dihapuskan dan hukumnya juga dihapuskan, dibatalkan. Kama sayati, sebagaimana akan datang pembahasannya. Wa kharaja biqaulina bidalilin minal kitabi was sunnah, dan keluar dengan perkataan kita dengan suatu dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, ma adahuma minal adillah, dalil-dalil yang lain, kal ijma'i wal qiyas. Seperti apa? Dalil ijma' dan dalil qiyas, falayun sakhu bihima, maka dalil yang pertama tidak dihapus dengan adanya qiyas ataupun ijma'. Baik. Inilah intinya, karena ini semua adalah rasional manusia. Masalah ijma' ini siapa yang bersepakat? Manusia. Demikian pula qiyas, hasil dari ijtihad manusia. Maka tidak boleh menghapus wahyu. Cuma nanti ada pembahasan terperinci. Ijma' memang tidak menghapus, tapi menjadi dalil adanya suatu penghapusan. Adanya dalil masa lampau. Baik, jadi bukan dia yang menghapus, tapi menunjukkan dulu memang ada dalilnya. Ada suatu dalil yang menghapus masalah yang pertama. Qal wan naskhu jaizun aqlan wa waqi'un syar'a. Penghapusan itu mungkin saja terjadi secara akal dan memang sudah terjadi secara syariat. Memang kenyataannya ada penghapusan dan akal tidak memustahilkan itu terjadi. Amma jawazuhu aqlan, adapun bolehnya penghapusan secara akal, fali annallaha biyadihil amr, karena Allah itu di tangannya lah seluruh urusan ini, terserah dia. Kali ini mengharamkan, besok menghalalkan, itu terserah dia. Siapa yang boleh membatasi Allah? Walahul hukum, dan hanya milik dialah seluruh hukum. Li'annahu rabbu al-malik, karena dialah Rabb, yaitu apa? Pengatur alam semesta dan mana-mana yang lain. Wal malik, dan pemilik segalanya. Falahu an yashra'a li ibadihi ma taqtadihi hikmatuhu wa rahmatuh, maka dia berhak untuk memberikan syariat, membuat syariat untuk hambanya apa yang dituntut oleh hikmah dan rahmat dia. Wahal yamna'ul aqlu an ya'mural maliku mamlukahu bima arad, dan apakah akal itu melarang? Tak boleh nembak orang, awas. Apakah akal itu melarang untuk si pemilik memerintahkan hamba sahayanya sesuka hati dia? Besok jemur, besok sidai baju ya. Lalu pagi harinya bilang, tak yalah, hari ini kita jalan-jalan aja misalkan. Mengajak pembantunya atau hamba sahayanya untuk apa? Perkara yang lain. Ini terserah dia. Bukan sesuatu yang mustahil secara akal. Summa inna muqtada hikmatillah, kemudian sesungguhnya tuntutan dari hikmah Allah wa rahmatihi bi ibadih, dan rahmat Allah untuk para hambanya, an yasra'a lahum ma ya'lamu ta'ala, untuk dia mensyariatkan bagi mereka apa yang diketahui oleh Allah Ta'ala, anna fihi qiyama masalihi dinihim wa dunyahum, bahwasanya di dalam syariat tadi ada tegaknya kemaslahatan agama mereka dan dunia mereka. Tayyib. Wal masalih takhtalifu bihasabil ahwali wal azman, dan kemaslahatan itu berbeza sesuai dengan keadaan dan masa, yaitu zaman. Tayyib. Tentunya yang menentukan ini bukan orang jahil, bukan politikus, bukan ahli ahwa, tapi ini adalah syariat Allah Ta'ala.
Tayyib, faqad yakunul hukmu fi waqtin aw hal aslaha lil ibad. Boleh jadi hukum tersebut di suatu waktu atau di suatu keadaan lebih bermaslahat untuk para hamba. Wa yakunu ghairuhu fi waqtin aw halin ukhra aslah. Dan jadilah hukum yang lain di suatu waktu atau situasi yang lain itu lebih bermaslahat. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penuh hikmah. Baik, itu secara akal, terserah Allah Ta'ala. Dulu mengharamkan ini, sekarang membolehkan. Wa amma wuqu'uhu syar'an, adapun kenyataannya bahwasanya itu waqi' terjadi secara syariat, fali adillah, maka dia berdasarkan dalil-dalil. Minha, yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ma nansakh min ayatin aw nungsiha na'ti bi khairim minha aw misliha. Apapun yang kami hapuskan dari suatu ayat, yaitu berupa suatu ayat, atau kami jadikan manusia itu lupa ayat tadi. Kalau yang pertama apa? Allah menghapus, tapi manusia tahu ini dulu ada tapi sekarang tidak berlaku. Atau betul-betul manusia lupa, Allah jadikan mereka lupa semua. Na'ti bi khairin minha, pasti kami akan mendatangkan yang lebih baik, karena dunia tidak mungkin kosong dari syariat. Kalaupun Allah menghapus, pasti Allah akan menggantinya, tidak mungkin kosong dengan yang lebih baik darinya, au misliha, atau semisal dengannya. Semisal tapi apa itu? Sesuai untuk masa itu. Yang kedua, dalil bahwasanya memang syariat menetapkan yang namanya nasakh itu ada. Qauluhu ta'ala, al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah memberikan keringanan dari kalian, untuk kalian. Dulu 1:100, sekarang 1-2 saja dalam masalah perang. Fal'ana bashiruhun, maka sekarang pergaulilah istri-istri kalian, yaitu apa? Di malam hari, walaupun kalian sudah tidur, tapi selama masih malam maka boleh. Baik, berarti apa? Memang kenyataannya syariat membolehkan adanya nasakh. Fa inna hadza nassun fi taghyiril hukmi sabiq. Maka sesungguhnya ini adalah nas tentang dirubahnya hukum yang terdahulu. Memang itu ada. Yang ketiga, dalil yang terakhir disebutkan di sini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang kalian dari mengunjungi kubur. Untuk syariat yang dulu memang melarang karena bahayanya terlalu besar, bahaya kesyirikan. Fazuruha, sekarang kunjungilah oleh kalian. Para sahabat imannya kuat, Rasulullah membolehkan. Nah, kita pun dibolehkan karena syariat tidak dihapus. Yang penting apa? Jangan sampai kembali ke adat-adat jahiliyah. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis Al-Bara kah? Wallahu musta'an, terlupakan. Ilahuna wallahu a'lam.